Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yubasra. Saya guru di SMP Negeri 2 Pindrang. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tagihan uji kinerja dalam jabatan PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, oke. Ketua kelas mana? Oke, silakan disiapkan. Siap untuk belajar 1. Pakaiannya dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan namanya. Ibu cek kehadiran dulu. Anugratul Az-Zahra, Dwi Arianti, Justia binti Talib, Melani Sabina, hadir. Nabila Febriani, Rati Ayudia, Siti Fatima, Sri Wandayani, Rahma, Adrian Mulfi, Alfa. Kenapa ini ada kabarnya? Lain kali kalau seumpama besok-besok ada di antara kalian yang berhalangan hadir, sebaiknya menghubungi wali kelasnya ya. Boleh ditelepon atau boleh disurati ya. Jangan sampai ada yang sakit tapi tidak memberikan kabar, akhirnya ditulis alfa di absen ya. Irwan Ma'ruf, Muhammad Alfiansyah, Muhammad Zulkarnain, Muhammad Al-Fatir, Muhammad Syaihul Arianto, Rahmat Rasya. Oke, satu orang tidak hadir ya. Naam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca trikul, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, kita mulai ya. Abata. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ahsantum. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelum kita lanjut, Ibu mau mengingatkan kembali anak-anakku semua tentang materi kita yang sudah kita pelajari pekan kemarin, yaitu apa? Pelajaran kita kemarin yaitu optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan optimis? Coba diangkat tangannya. Siapa yang tahu apa definisi dari optimis? Coba. Siapa? Nabila. Oke, Naam. Ahsanti. Kasih aplaus dulu. Nah, jadi optimis itu artinya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhtiar. Siapa yang tahu? Oke, Fatimah, silakan. Naam, ikhtiar itu artinya kita harus berusaha sekuat tenaga. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya yang ketiga, tawakal. Ibu mau dengar suara yang laki-laki, dari laki-laki. Oke, silakan Irwan. Berserah diri hanya kepada Allah. Ahsanta. Jadi berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyerahkan segala sesuatu kepada selain Allah. Contohnya apa? Kira-kira berserah diri kepada selain Allah. Mendatangi dukun, ya. Nah, perbuatan itu merupakan perbuatan kesyirikan. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni adalah dosa kesyirikan. Musyrik itu siapa? Apa perbedaan antara syirik dan musyrik? Syirik itu perbuatannya. Kalau musyrik itu pelakunya. Jadi kalau syirik itu perbuatannya, perbuatan syirik. Kalau musyrik itu orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, jadi kita tidak boleh mempersekutukan Allah karena Allah itu adalah zat yang maha pencemburu, tidak mau diduakan dan memang tidak boleh diduakan. Ya. Nah, terkait materi kita tentang qada dan qadar adalah takdir yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Nah, kalian biasa mendengarkan ada orang yang melakukan bunuh diri? Biasa? Nah, kira-kira kenapa orang tersebut melakukan bunuh diri? Stres. Kenapa dia stres? Kenapa? Tidak apa? Karena tidak mau menerima takdir yang Allah telah tetapkan. Dikasih ujian, dikasih cobaan, dia tidak mampu. Ya, dia tidak bertawakal kepada Allah. Akhirnya dia stres dan akhirnya membunuh dirinya sendiri karena dia menganggap bahwa kalau sudah bunuh diri selesai masalah. Tidak, salah besar. Ya, karena sebenarnya kematian itu merupakan lembaran baru menuju kehidupan yang lebih kekal. Ya, kalau di dunia ini kehidupan hanya sementara. Cobaannya juga tidak akan seberat dengan cobaan yang ada di akhirat. Ya. Jadi, kita ini sebagai umat muslim harus bertawakal. Harus ikhlas menerima apapun yang telah Allah takdirkan. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mungkin menzolimi makhluk-makhluknya. Tidak mungkin. Di balik cobaan yang Allah berikan pasti ada kenikmatan di baliknya. Ya. Yang kedua, ini biasa pecinta-pecinta Korea. Ada di sini yang suka film-film Korea? Hah? Ada? Nah, rata-rata itu orang-orang di sana, artis-artis di sana itu rata-rata sudah melakukan operasi plastik. Nah, kira-kira kenapa dia melakukan hal itu? Tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan. Hidungnya dimancung-mancungkan. Apalagi biasanya yang mereka lakukan?
pipinya ditiruskan, matanya dari sipit dibuka dikasih agak melebar. Itu kenapa seperti itu? Karena mereka semua tidak puas dengan apa yang Allah tetapkan. Itulah perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir. Ya, sebagai umat Islam kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu semua merupakan bentuk-bentuk dari melawan kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar Allah dengan benar. Nah, jadi kenapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Karena Allah sendiri yang telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Demikian juga dengan Rasul telah menjelaskannya di dalam hadis. Nah, yang kedua, mendeskripsikan pengertian qada dan qadar dan takdir dengan benar. Yang ketiga yaitu menguraikan macam-macam takdir dengan benar. Yang keempat yaitu menguraikan contoh takdir mu'allaq dengan benar. Dan yang terakhir yaitu menguraikan contoh takdir mubram dengan benar. Nah, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu pada 3.4 memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Sedangkan untuk keterampilan yaitu menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar Allah. Indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini yaitu yang pertama 3.4.1 yaitu mendeskripsikan qada dan qadar. Yang kedua yaitu menguraikan pembagian takdir dengan benar. Yang ketiga menguraikan contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Selanjutnya untuk keterampilan yaitu menyajikan dalil tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, selanjutnya ibu mau membagi kelompok. Jadi ibu mau hari ini kita belajarnya itu dengan cara berdiskusi ya. Jadi nanti ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian masing-masing bergabung sama teman-teman kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 sebelah sini. Silakan bergabung dengan teman kelompok masing-masing. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, ibu mau kalian mengamati gambar yang ada di atas ini. Gambar ini juga ada dalam buku kalian. Nah, gambar di atas itu gambar apa? Kalau diperhatikan itu ada orang yang duduk di mana itu? Duduk di kursi roda. Selanjutnya ini ada video pembelajaran. Silakan kalian simak sebagai bahan acuan pada saat diskusi nanti. Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman ajali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradahnya atau kehendaknya. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradahnya atau kehendaknya. Qadar disebut juga dengan takdir. Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah yaitu bahwa semua yang terjadi terhadap manusia dan semua makhluknya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah ditentukan oleh Allah pada zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya alam semesta dan seisinya. Nah, mungkin adik-adik ada pertanyaan.
Jika semua kegiatan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan, apakah manusia tidak bisa memilih untuk melakukan sesuatu? Jawabannya tentu bisa. Karena manusia diberi kehendak oleh Allah untuk memilih. Allah juga memberi manusia akal untuk berpikir. Jadi, kita bisa memilih untuk melakukan hal yang baik atau memilih hal yang tercela. Memilih selamat atau bahaya. Doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat merubah qada dan qadar atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, Ibu harap kalian sudah memiliki gambaran ya tentang qada dan qadar Allah. Selanjutnya, berikut ini adalah percakapan antara seorang ustadz dengan ibad. Ada di dalam buku kalian, silahkan dibaca. Dibuka bukunya. Halaman 160. Nah itu, ada percakapan antara ibad dengan ustadz. Silakan dibaca. Sudah selesai dibaca? Sudah. Bagaimana? Sudah bertambah lagi gambaran tentang takdir, definisi takdir? Sudah ya? Ada gambaran? Selanjutnya, kembali amati gambar di atas ini. Ada dalam buku kalian juga. Masing-masing kelompok berdiskusi sesuai dengan tugas yang telah Ibu berikan. Perhatikan dulu Ibu semuanya. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan membagikan ini, lembar observasi untuk menilai teman dengan menilai diri kalian sendiri. Menilai teman ini merupakan observasi untuk penilaian sikap sosial. Sementara untuk menilai diri sendiri ini adalah observasi untuk menilai sikap spiritual. Jadi ini satu lembar ini ada dua ya, depan dan belakang. Sebelahnya adalah sikap sosial, yang sebelahnya adalah sikap spiritual. Paham ya? Caranya itu kalian baca pernyataannya kemudian di checklist berdasarkan pengetahuan kalian.
Sudah selesai ya semuanya? Sudah? Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Nah, karena semua sudah selesai, jadi sekarang kita membacakan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan membaca hasil diskusi kelompok 1? Perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jika nantinya ada sesuatu yang tidak jelas, kalian boleh bertanya kepada kelompok 1. Ya, oke, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai qada dan qadar. Qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kelompok 2 dan 3 ada yang memiliki tanggapan? Ada yang ditanggapi? Oke, silakan dari kelompok 3. Bahwa seseorang bisa mengetahui bahwa apa yang mereka alami. Silakan kelompok 3 simak penjelasan dari jawaban dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Takdir itu akan kita ketahui setelah kita mengalaminya. Contohnya misalnya, sebelum kita lahir, kita sudah ditentukan untuk bersekolah di sekolah ini. Nah, sekarang kita baru mengetahuinya setelah kita mengalaminya. Mana kelompok 3? Bisa dipahami? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada? Oke. Kalau begitu kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa ya kelompok 1. Kemudian kita sekarang beralih ke kelompok 2. Siapa yang mau membaca hasil diskusi? Kelompok lain, silakan disimak pemaparan dari kelompok 2. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 mengenai takdir muallak. Muallak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir muallak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 2. Oke, silakan. Jadi pertanyaan dari kelompok 1, mengapa kita harus berusaha sementara takdir itu kan sudah Allah tetapkan? Di dalam Al-Quran ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bin anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri. Kelompok 1 bisa diterima? Bisa? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita beralih pada kelompok 3. Siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompok 3? Kelompok lain silakan disimak hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai takdir mubham. Mubham secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dihindari atau sudah pasti. Jadi, takdir mubham adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubham diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya.
Sekian dan terima kasih. Gimana kelompok lain? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Tadi saya mendengarkan pemaparan dari Anda bahwa takdir mubram adalah ketetapan Allah yang sudah pasti. Nah, menurut pendapat Anda, bagaimana dengan laki-laki yang memiliki kelainan di luar sana yang terkadang ingin menjadi perempuan alias bencong? Oke, pertanyaan sangat luar biasa ya. Bagaimana pendapat Anda, menurut Anda tentang kelakuan laki-laki, sebagian laki-laki di luar sana ya, yang ingin melawan takdir Allah atau ingin merubah dirinya menjadi perempuan atau alias bencong? Perhatikan yang lain, perhatikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi menurut kami, yang namanya jenis kelamin itu merupakan salah satu takdir mubram. Artinya ketetapan yang sudah pasti. Jadi jika ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, berarti dia telah menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan salah satu dosa yang sangat. Mana kelompok 2 bisa diterima? Masih ada tanggapan untuk kelompok 3? Tidak ada? Kita siapa untuk kelompok 3? Setelah berdiskusi tadi, Ibu harap kalian sudah memahami ya, apa itu qada dan qadar, apa itu takdir muallaq, dan apa itu takdir mubram. Nah, jadi Ibu simpulkan dulu. Yang dimaksud dengan qada dan qadar, qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman ketika bumi belum diciptakan. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menetapkan takdir-takdir kita ini semua sudah Allah tetapkan. Si fulan akan berusia selama sekian tahun. Ajal itu tidak ada yang mengetahuinya. Ada orang yang meninggal masih muda sudah meninggal. Ada orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Ada orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal. Ada orang yang sudah sakit puluhan tahun tapi tetap masih hidup. Kenapa? Karena ajal itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham apa itu qada dan qadar, apa itu takdir mubram dan takdir muallaq? Sudah paham? Kalau sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian isi dan jawab. Bagaimana dengan tugasnya? Sudah selesai? Sudah diisi semua? Oke. Kalau begitu silakan dikumpul. Kumpul tugasnya, tugas LKPD tadi dengan penilaian sikapnya. Silakan dikumpul. Sudah semua ya? Nah, selanjutnya Ibu mau kita bermain. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu mau kita bermain, yaitu
dengan cara, coba perhatikan dulu semuanya. Ibu sudah membuat potongan-potongan kertas. Potongan kertas ini berisi tentang contoh-contoh dari takdir mubram dan takdir muallaq. Tugas kalian adalah mengambil satu potongan ini, kemudian membacanya, menganalisanya, lalu menulisnya di papan tulis. Apakah dia masuk dalam kategori takdir mubram atau takdir muallaq? Satu persatu per kelompok yang naik ya. Paham tum? Oke. Ibu tulis dulu ya. Paham tuh ya, kita bisa mulai ya. Coba perwakilan kelompok 1 dulu, kelompok 2 dan kelompok 3, satu orang naik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu persatu, apakah jawaban kalian sudah benar atau ada yang salah? Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Takdir mubram. Takdir mubram apa lagi definisinya? Takdir tidak bisa diubah. Sepenuhnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dengan beragam suku dan bangsa. Benar atau salah? Benar. Selanjutnya, sehat karena berolahraga dan menjaga pola makan. Takdir muallaq, benar. Kapan hari kiamat akan terjadi? Mubram atau muallaq? Mubram, benar. Kapan bencana akan terjadi? Benar, mubram. Kelompok 1 dapat 100, kelompok 2 80. Sekarang kita pindah di kelompok 3. Pergantian waktu siang dan malam. Benar.
adalah kelompok 1. Kasih aplaus kelompok 1. Oke, ya. Jadi Ibu bisa berkesimpulan bahwa sebagian besar anak-anakku sudah paham ya dan mampu membedakan antara takdir mubram dengan takdir. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Sehul sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan pelajaran kita sampai hari ini, sampai di sini untuk hari ini. Ibu ingatkan, nanti kalau pulang jangan lupa bukunya dibaca, pelajari materi yang akan kita pelajari pekan depan, yaitu mengenai hikmah. Hikmah beriman kepada hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Selanjutnya untuk tugas, Ibu mau kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Caranya itu kalian bisa mencari majalah ataukah di koran ataukah di internet terkait dengan takdir Allah. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi satu clipping satu kelompok. Paham tum? Paham ya? Jadi clipping dibuat dalam satu clipping tentang takdir Allah. Tentang takdir Allah. Bisa dicari di majalah atau di koran atau bisa juga di internet. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, ketua kelas silakan disiapkan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Oke, boleh pulang. Hati-hati di jalan ya.